kitab wa hadhil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Summa sholatu wassalamu sarmada 'alan nabiyyi khairi man qad wahada wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqqi ghairu mubtadi. Baru 4 Pak Janis. Kalau dia palin. Dia paling. Nah. Paling wajib selesai. Kita penting. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awali wal akhiri bagi bila tahawuli. Apa? Ada. Ada masih di rumah kayaknya. Itu siapa? Oh. Ini dengan siapa? Oke. Besok dibawain ya. Sabar yang ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa sholatu adapun tambahnya rahmat keagungan. Wassalamu dan juga tambahnya rahmat keselamatan. Sarmadan dengan selama-lamanya. Ala Nabi atas baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairiman sebaik-baik manusia qad wahada yang sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ngapa lafadz sholatun atau sholawat itu kok pada dimaknai tambahnya rahmat keagungan? Memang begitu maknanya ya itu. Wa alihi dan atas keluarganya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasobihi dan sahabat-sahabatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waman dan orang-orang tabi'ah. Ini tabi Pak, ini untuk bait ya. Kalau tulisannya tabi'ah yang mengikuti siapa man gitu. Mengikuti sabila dinil haqqi kepada jalan agama yang sebenar-benarnya. Ghairu mubtadiin yang tidak mengada-ada. Ay rahmatullahi. Nah, ini maknanya as-sholatu ya. Ay rahmatullahi adapun artinya adapun rahmatnya Allah. Al-makrunati, itu gitu ya, itu rahmatnya Allah al-makrunati yang diiringi bitakdimi dengan keagungan atau mengagungkan, wa tahiyatuhu dan penghormatannya Allah al-laikoti yang patut bihi dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kainatani yang tetap keduanya, alaman atas orang-orang dzukira yang sudah disebutkan tadi dari baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan semoga termasuk kita-kita yaitu wamang tabi, orang-orang yang mau mengikuti jalannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tabe itu pengikut. Qala al-mu'allif rahimahullah. Jadi yang disebut sholawat itu tambahnya rahmat keagungan, penghormatan yang disertai mengagungkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi atas Nabi khairi man sebaik-baik manusia qad wahada yang sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita nggak boleh
kok berdiri sendiri, nggak lewat nabi, nggak pakai syariat, kan? Aku sudah dekat dengan Allah. Kalau kok kalian tidak mengikuti nabi, nggak pakai syariat, ya kan? Itu namanya kafir zindik menurut Imam Asy-Syafi'i. Kalau orang kok bersyariat tok, tidak pakai tasawuf atau hakikat seperti itu, maka orang itu fasik gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Masih selamat orang yang bersyariat tok, walaupun tanpa tasawuf tadi. Karena dia cuman fasik, rusak cuman gitu. Kalau kok orang bertasawuf tok, berhakikat tok tanpa syariat, itu namanya kafir zindik, mengingkari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ya ini khairiman qad wahada. Artinya tuh ndak punya toto kromo, ndak punya unggah-ungguh, ndak punya etika, ndak punya sopan santun. Karena istilahnya itu mengingkari baginda Nabi aku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Kalian nak icaknya itu apa, dekat dengan Allah, ngaku ya, terserahlah, cuman jangan sampai menyepelekan syariat. Kalian malas umpama ndak mau sholat, ya nggak mau gitu, woy. Jangan banyak alasan membela-bela diri, ya kan, untuk membela diri kita, tapi menghina syariat. Nah, itu jangan pernah begitu. Termasuk nanti keluar dari Islam. Tuh, kita ngaji Sulam Taufik kemarin loh. Nah gitu. Qala al-mu'allif rahimahullah, kamu ngapa nggak sholat? Aku sholatnya kan yang penting dengan Allah. Nah, yang penting ingat saja, gundulmu ngono. Qala al-mu'allif rahimahullah, enak nian ngomong. Eling tok. Ya akhirnya nanti ya kan, upama dibalas sama istrinya nggak terima pula, ya kan itu. Orang mu'alif Pak Guru Tamrin upama kok begitu kan, tapi ya nggak mungkin lah kalau Pak Guru begitu kan. Masa guru begitu kan? Nah dekat-dekat malam Jumat dek, oh malam Jumat toh bang, oke. Nah dekat geraya-geraya, hop, eling wae, repot gitu ya kan. Orang mu'alif eling wae bang, atau kamu tadi kan sholat kan eling wae, kan gitu. Kalau mu'alif rahim, itu orang wa nafa'ani bi ilmi fitarin amin ya rabbal alamin, itu begitu. Makanya namanya fikih, itulah yang mengawal syariatnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga yaumul qiyamah. Karena dengan dia berfikih, dia ibaratnya tuh bersyariat, tahu sholat. Nggak bisa kalau eling wae, ada standar yang disebut sholat. Kata aslinya doa, secara syariatnya aqwalun wa af'alun muftatakhatun bitakbir wa muhtatimatun bitaslim bisaro itu maksusotin. Ada rumusnya disebut sholat. Pekerjaan atau ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Setidaknya itulah. Pokok awalnya ada takbiratul ihramnya, akhirnya ada salamnya. Syukur-syukur ditambahi dengan syarat dan rukun tertentu. Nah, itu baru disebut sholat. Kalau eling tadi apa? Qala al-mu'allif rahimahullah, aneh-aneh wae. Sekarang bisa atau sudah jawabi bagi orang-orang eling gitu toh. Nah itu. Qala al-mu'allif rahimahullah, caranya gampang tadi, ajak ke rumah, ngopi, ngeteh, kasih jajan yang enak-enak, ya kan? Begitu. Silakan ngopi. Nah, silakan dimakan. Begitu dia nak pegang, baru sampai gini, hup. Eling wae. Nah, kamu sholat kan eling wae. Nah, definisi yang disebut minum itu enggak begitu. Kalau dalam syariat, kamu kan enggak pakai eling wae. Eling kalau minum, sudah jangan diminum gitu. Sama dengan sholat ya begitu. Yang aneh-aneh itu begitu jawabannya. Saya pernah begitu Pak, langsung balik dia enggak pamitan. Perasaan lah hebat lah ya kan.
Balik mau. Balik tidak pamitan dia. Wal makna adapun maknanya. Nah kalau kalian juga jangan. Lagi bertengkar pula kalau kalian itu kan. Wal makna dan adapun maknanya ananadima sesungguhnya nazim itu angsya'a memulai as-sholata kepada tambahnya rahmat keagungan wassalama dan juga salam alaihim kepada baginda Nabi, keluarganya dan sahabat-sahabatnya tadi dan para pengikutnya. Ya termasuk kita-kita ini. Mudah-mudahan ya dapat. Nah, seperti yang didoakan oleh An-Nazim Syekh Al-Marzuki ini ya, itu seperti itu. Dan perlu kalian ketahui ini solawat ya, amalan solawat itu nak kalian gurukan atau tidak, nak kalian sengaja atau tidak, itu amalan tetap jadi. Amalan tetap jadi. Jadi ada beberapa hal yang walaupun itu main-main, itu tetap dianggap. Nah ya, yang pertama membaca salam. Kalian kok main-main? Assalamualaikum. Nah, maka walaupun main-main, yang dengar wajib jawab. Nah, itu begitu ya. Tetap dapat bala. Kom bukan salam. Lam kom bukan salam. Nah, ya, ingat-ingat. Lam ya lam tok. Lam itu artinya tidak. Yang disebut salam assalamu alaikum. Nah, jangan mikum. Tidak termasuk salam ya. Itu pertama. Yang kedua, membaca solawat. Nah, itu kalian main-main atau betul-betul walaupun sambil nimang bayi ya kan itu. Yang penting syaratnya jangan pas di WC. Kok solawatan ya kan. Sambil solawat dulu ya, itu jangan. Sebenarnya boleh tapi tidak punya adab. Tidak punya tata krama. Atau kalau Pak Tamrin lagi olahraga dengan istrinya. Nah, malam-malam ya kan. Solo jangan, enggak apa. Nanti anaknya bangun. Nah, itu adab di situ ya. Man laisa lahul adab fahuwa kan dzubab. Orang kok tidak punya tata krama maka seperti lalap. Itu nomor 2. Yang nomor 3 yaitu nikah. Nah, jangan sembrono Pak Guru Tamrin ya. Nah, main-main pula dengan nikah. Ayo Dik kita nikah-nikahan. Nah, ya kan? Nah, jadi macam mana? Ayo, bapakmu buat solusi nih atau adikmu? Ya kan? Cari saksi. Dua kok. Cari Pak Ismadi lah biar tidak tahu orang. Sama Pak Mukhlis yang bisa jago rahasia umpama kan? Umpama. Ya kira-kira bisa jago rahasia. Diajari pula itu kan. Pakai bahasa Arab biar dia tahu. Gini Pak, saya ajari ya kan. Angkah tuka wazawaj tuka. Dan seterusnya. Nah, terus. Dia apa enak wae, kobil tun nikah kahun. Nah, sudah gitu tok. Sah. Nah, sudah di calling itu Pak Ismadinya sama Pak Guru, Pak Mukhlisnya. Nanti pokoknya bilang sah ya, sah. Nah, gitu. Sudah, walaupun itu main-main, tetap jadi, jangan sembrono. Yang perempuan jangan mau dijebak loh ya, sudah tahu loh ya. Nah, itu begitu. Jangan sembrono ya. Jadi itu walaupun main-main, itu tetap jadi. Nah, itu ya. Jangan sembrono. Itu nomor 3. Nah. Ada nomor 4 ini yang agak apa ya. Nomor 4 itu dosa. Walaupun kalian main-main dalam dosa itu tetap jadi. Karena dosa itu tidak pakai syarat rukun. Beda dengan amal ya. Aku main-main dosa zina atau minum arak, jangan sembrono langsung jadi. Ya, dosa itu walaupun main-main tetap langsung jadi. Tidak pakai syarat rukun dia. Nggak pakai ikhlas-ikhlasan, nggak ikhlas tetap jadi. Ya, dosa itu walaupun nggak ikhlas tetap jadi. Nah, ya. Nah, itu beberapa hal
yang walaupun main-main itu tetap jadi. Itu hati-hati. Yang nomor 5 terakhir ini yang harus dipegang betul-betul, jangan sampai dikerjakan walaupun main-main jadi. Laki-laki ngomong talak yang soreh kepada istrinya. Dia main-main, "Dek, kamu aku talak, aku cerai." Walaupun main-main tetap jadi sah talaknya. Nah, mabuk ndak mabuk jadi. Ya, jangan sembrono. Kalau wah mosok Pak mabuk kan ndak sadar, termasuk hukuman untuk orang mabuk talaknya jadi. Bahwa dia ngomong talak. Niat ndak niat kalau ngomong talak sama istrinya jadi. Nah, walaupun mabuk. Ya, itu begitu ya. Nah, kecuali dipaksa. Kecuali dipaksa. Nah, contoh ini umpama. Ada perampok sirnian dengan bininya Pak Tamrin. Umpama. Jadi Pak Tamrinnya dipaksa, "Kamu harus nalak istrimu, cepet ngomong." Nah, kalau talak soreh tapi kok dipaksa baru perlu niat. Nah, kalau Pak Tamrin kok, "Iyalah aku cerai lah," tapi di hatinya, kebetulan lah dapat ganti ya. Maka kalau yang begitu tetap jadi. Tetap tertalak atau tercerai. Tetapi kalau dia dalam hati, tidak ya Allah, aku ini karena terpaksa, maka tidak tertalak atau tidak tercerai. Nah, itu ya, diingat-ingat ya. Yang terakhir itu dipegang teguh. Jangan sampai untuk main-main kata talak atau cerai itu ya. Itu. Talak yang soreh, yang jelas engkau aku cerai, engkau aku talak, maka main-main nggak main-main, mabuk nggak mabuk sah talaknya. Niat nggak niat jadi. Itu begitu ya. Jangan sembrono. Nah, itu ya. Nah, kalau perempuan iya, biar 1000 kali dia ngomong talak aman baik. Saya sebut tadi ya kepada istrinya. Nah, kalau enggak istrinya ya enggak mempan. Kalau Alifrohim enak wae. Kalau sembrono tuh gurunya Pak Janis lah kan. Orang lewat elok-elok ya, "Wah aku talak." Ini kah belum? Talak pula. Anak apa talak galak buat hal baik. Padahal dia pengen perempuan tuh noleh sama dia kan. Nengok. Oh alah. Kalau Alifrohim. Jadi paham itu ya. Yang pertama tadi salam, yang kedua baca sholawat, yang ketiga apa tadi? Apa tadi? Nikah, yang keempat dosa, yang kelima talak yang sore. Nah itu sengaja nggak sengaja, niat nggak niat jadi. Nah, 5 ya. Nah, itu. Kalau ada yang lain besok ditambahin. Cuman yang itu dulu ya. Yang terakhir itu jangan coba-coba. Faka'annahu maka seolah-olah Kiai Musonef itu kola. Berkata siapa Kiai Musonef, seolah-olah ngomong asoma sholatu wassalamu sarmada ala nabi kharimang wahada, itu begini beliau ngomong. Atlubu menginginkan siapa saya mingka darimu ya Allah, wahai Allah. Menginginkan ar-rahmata kepada rahmat. Al-makrunata yang dibarengi bita'dimi dengan keagungan. Wa tahiyati dan juga dibarengi dengan penghormatan. Al-udma yang agung. Loh, tadi tahiyati ini kok al-udma, Pak? Ini sebenarnya ya al-udmayi gitu. Ya kan? Cuman kalau kata Aini sama Ripita itu apa, Pak? Isim apa namanya? Maksur. Nah, itu. Jadi jernya dikira-kirakan, nah, gitu. Tanya sendiri nantilah. Masa nambah situ ya kan. Alati yaitu rahmat, balagot yang sampai apa rahmatnya Allah tadi, ad-darajat kepada derajat al-quswa yang tinggi. Li ta'dimiha untuk litakdimiha karena agungnya sholawat dan salam tadi, haula ilmadkurina kepada orang-orang yang sudah disebutkan oleh musonef tadi. Jadi sholawat dan salam maksudnya itu, ya Allah berilah rahmat yang dibarengi dengan mengagungkan dan memuliakan, menghormati dengan keagungan,
semoga sampai ke derajat yang tinggi untuk baginda Nabi, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan termasuk orang-orang yang mengikuti baginda Nabi, mudah-mudahan termasuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wa qauluhu sarmada, dan adapun dawuhnya Kiai Musonef lafadz sarmada, nanti umpama kok punya anak Pak Tamrin sarmadan, ngomong kan, ini artinya aida iman, artinya selama-lamanya. Galak ya kan, anak-anak di pondok itu aneh-aneh ya, ngelempar kopelan itu, buka sarmadan, wah. Surat cintanya anak pondok, saya mencintaimu selamanya, telek. Dolal mu'alif rahimahullah. Kok bojone suaminya baru nggak kerja 2 hari wes sudah merutuk 7 langit 7 bumi penuh. Dolal mu'alif rahimahullah. Dolal mu'alif rahimahullah. Wa qauluhu, dan dawuhnya Nadim ala nabi, kata-kata ala nabi. Nah, ini ya. Ala nabi bitasdidil ya'i, dengan dibaca tasdid ya-nya. Nah, kalau bahasa anak pesantren namanya ya nisbat. Nah, itu ya, golongan. Minan nubuwati, dari kata-kata nubuah. Wa adapun yang an-nabi itu al-makanu, tempat atau derajat, al-murtafi'i, yang luhur. Sumia, kalau kata aslinya ya, nabi itu suatu tempat yang tinggi atau yang luhur. Nah, gitu. Baru definisinya. Sumia dinamakan an-nabi dengan kata-kata an-nabi, bihi dengan lafadz an-nabi, li'anahu, karena an-nabi itu marfu urut sebati, orang yang tinggi atau luhur derajatnya. Aurafi urutbati, atau orang yang tinggi derajatnya. Orang-orang tabi'ahu, yang mengikuti kepada baginda Nabi. Orang kok mau mencontoh, mengikuti, walaupun nyontoh betul tuh ya tidak telap gitu ya. Cek ya setidaknya nyontoh guru kita lah. Nah, guru kita bagaimana? Makanya dalil itu ada 2. Dalil yang kitab, memang dalil tulisan. Ada dalil yang akwal, prakteknya. Nah, itu namanya akwal. Jadi para guru-guru kita itu mengikuti Nabi, mengikuti gurunya, gurunya mengikuti gurunya lagi, terus sampai ke baginda Nabi, itu prakteknya bagaimana. Itu begitu. Jangan kok malah salah paham macam kadang kawan-kawan kita ya. Kita tidak boleh ikut guru. Nggak boleh ikut apa, langsung ikut Nabi, Nabi ada nyontoin. Nah, itu kadang kita ya macam mana ya mikirnya ya, kayak enggak pernah kecil, kayak hidup langsung hebat. Ya kita kalau enggak nurut guru, nurut siapa? Kalau kita enggak mau ngakui bahwa kita tuh nurut guru, namanya ingkar dengan nikmatnya Allah, namanya tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah itu makanya nanti jadi tersesat gitu. Ingat-ingat Pak Janes, jangan ingkar sama gurunya ya. Itu. Tapi dipilih-pilih, kalau gurumu yang itu dipilih-pilih, kalau pas kamu ya kira-kira pas enggak apa ya jangan diturut. Jangan turut dulu. Ya karena gini ya, siapa di antara kita ya kan yang hidup kok langsung bisa baca Al-Quran, bisa baca Arab? Enggak ada. Kita tetap dari A, batasa, alif, batasa, jim. Itu dari siapa? Guru kita? Enggak dari guru Pak saya, bapak saya, mak saya. Lah itu siapamu? Yang ngajar itu namanya siapa? Walaupun itu ibu kita, bapak kita. Nah, justru kita malah lebih double penghormatannya. Ya dia bapak kita, ya guru kita. Nah itu begitu. Belum nanti ya guru kita, ya guru anak kita, guru cucu kita pula. Walal mu'alif double itu. Triple kata Pas Gendon kan. Triple tri. Nah itu begitu. Jadi jangan sampai kita tidak menghargai daripada guru-guru kita. Kalau kita tidak mau menghargai, ibaratnya aku ikut Nabi langsung. Nah nggak bisa.
sudah bisa membaca hadis. Lah hadis dari siapa? Ya dari ulama, dari guru-guru. Waalaikumsalam. Nanti kita kena itu loh, kena pasal itu. Man lam yaskurun nas lam yaskuru loh. Orang kok nggak mau berterima kasih sama manusia, maka berarti tidak mau berterima kasih kepada Allah. Karena kita nggak bisa kok langsung ikut Allah, ikut langsung Nabi, ya kan? Nyontoh bisa, ya kan? Meniru tidak bisa, itu begitu. Makanya dalam Quran itu bukan dalam itu loh dalilnya ngapa kita harus ikut guru. Nah itu dalilnya kalau kita baca tiap hari. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu. Jadi jalannya orang. Harusnya kan di situ siroti, jalanku. Kalau Allah kan gitu harusnya. Tapi nyatanya siratal ladzina an'amta alaihim kan gitu. Walal mu'alif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitarin amin ya rabbal alamin. Nah itu begitu ya. Yang disebut nabi adalah kalau kata aslinya tempat yang luhur atau tinggi. Nah, kalau dalam istilahnya yaitu orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapapun yang mengikuti beliau nanti insya Allah ditinggikan derajatnya. Itu yang an-nabi. Au bil hamzi, atau boleh naba'a namanya, ya kan? Bukan nabi tapi naba'a. Min naba'a bil hamzi dengan hamzah, minan naba'a dari kata naba'a. Bitakhrikil ya'i dengan diharokatinya, bitakhrikil ba'i dengan diberi harokatnya ba. Wahwa adapun naba'a itu khairun, al khairu kebaikan. Li'anahu karena yang disebut naba'a itu mukhbirun orang yang memberi kabar. Au mukhabbarun atau orang yang diberi kabar anillahi ta'ala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa maka adapun naba ala kullihima atas tiap-tiap keduanya, naba dan nabi tadi, itu fa'ilun mengikuti wazan dalam sorofnya itu fa'ilun, gitu ya. Di makna fa'ilin dengan makna fa'ilin. Qalal mu'alif rahim isim fa'il. Au maf'ulun atau mengikuti isim maf'ul dalam sorofnya. Qalal mu'alif rahim wa abaro dan mengibaratkan siapa an-nadimu kiai nadim. Bin nabi dengan kata-kata nabi, walam yu'abbir. Ini rahasianya kenapa di sini disebutkan an-nabi bukan ar-rasuli. Wa abaro dan mengibaratkan siapa an-nadimu nadim bin nabi dengan kata-kata nabi, walam yu'abbir dan tidak mengibaratkan siapa nadim bir rasuli dengan rasul, isyaratun sebagai isyarat atau alamat. Ila anahu kepada sesungguhnya baginda kata-kata nabi itu yustahaku mempunyai hak atau mendapatkan hak as-sholata kepada sholawat wassalama dan salam biwasfin nubuwati dengan sifat kenabiannya kama yastahikuhuma kama seperti keadaan yastahikuhuma yang menghai huma kepada apa namanya nabi atau naba tadi biwas sholat dan salam ya. Kama yasakiku seperti mempunyai hak siapa nabi huma kepada sholawat dan salam biwas firisalati dengan sifat kerisalahan wa muwafaqati dan mencocoki liqaulihi ta'ala kepada dawuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya Allah itu yusholluna pada bersolawat siapa Allah dan malaikatnya ala nabi atas baginda nabi ya. Solawat itu amalan paling enak. Belum dapat jodoh bacalah solawat yang banyak, tapi cepat dapat jodoh. Yang istrinya meninggal solawatlah banyak-banyak, nanti cepat dapat istri lagi dan seterusnya. Yang hutangnya banyak bacalah sholawat banyak-banyak, nah, nanti
hutangnya lunas insya Allah. Nah, begitu. Yang sakit-sakitan bacalah sholawat banyak-banyak. Nah, nanti sakitnya sembuh. Tapi yang jangan itu loh, jangan sakit mata, nanti matanya hilang, jangan itu, atau matanya jangan. Ya, maksudnya pas sakit tuh sakitnya hilang gitu ya. Khairuman wa qaulu, dan adapun dawuhnya Kiai Musonef khairuman. Lafat khairuman qad wahada bil jari dengan khairiman qad wahada bil jari dengan dibaca jar, badalun sebagai batal minan nabi dari lafat an-nabi, au sifatun atau sebagai sifat atau naat lahu kepada lafat an-nabi. Jadi dibaca alan nabi khairi mangkot wahada, itu terkibnya boleh menjadi badal rupanya gitu. Alan nabi atas nabi, rupanya khairiman, nah, sebaik-baik manusia nabi tadi, atau sebagai sifat khairiman yang sebaik-baik manusia gitu. Waya juzu, dan boleh apa anasbu dibaca nasab. Ngono ku eling Pak Guru Tamrin. Takon gurunya Pak Janis gitu. Badal maksudnya apa cek eling? Nah, macam mana? Sifat-sifat itu apa Pak Guru? Sifat itu naat itu loh dulu Pak. Tabek itu kan ada 4. Badal, naat, tauhid. Terus yang sikok apa? 4 loh itu kemarin. Waya judusu, dan boleh apa nasbu dibaca nasab. Ala annahu, atas sesungguhnya lafat khairi, jadi khaira karena dibaca nasab ya. Itu maf'ulun sebagai maf'ul li fi'lin, untuk fi'il makhdufin yang dibuang. Jadi boleh dibaca khaira. Jadi kalau orang-orang ahli nahwu, shorof, balaghah, mantek itu tuh Pak Janis itu bebas, nah dia baca apa wae, dibaca khaira boleh, khairi boleh. Yang penting Pak Janis bisa jelasin. Nanti Pak Janis bacanya beda dengan kawannya tapi nggak bisa jelasin. Nah, contoh ya Rasulullah umpama ya kan, ditanya Pak Janis, kamu baca ya Rasulullah itu bagaimana? Padahal kan harusnya namanya munada itu ya Rasulullah. Karena munada mudhof. Nah, kalau munada mufrad ya Muhammadu boleh tanpa tanwin. Nah ini sama, boleh dibaca khairaman. Aku baca khairaman, ngapa? Nah bisa jelasin. Ini saya jadikan sebagai maf'ul bih terkibnya. Kenapa? Jadi maf'ul bih. Jadi fa'ilnya fa'ilnya mana? Amdahu. Memuji, fa'ilnya siapa? Saya. Nah, gitu. Au'ana, atau menghendaki siapa saya. Khaira mangkot wahada, itu boleh. Yang penting itu tadi loh, bisa menjelaskan secara ilmiah, maksudnya secara ilmu, bukan secara ngawur. Beda lagi kalau wah aku ya pokok khairu mangkot wahada. Lah maksudnya bagaimana itu? Ya entah. Nah, itu tidak boleh begitu. Waya juzu, makanya biasanya saya pesan, pokoknya kalau kok kita diamani jadi tukang hadroh, digurukan, ditaskehkan kepada orang-orang yang paham nahwu sorobnya. Biasanya suruh doa, digurukan itu, walaupun tidak sama dengan kawannya, yang penting kata gurunya yang paham tadi sudah betul ya sudah. Ini nak nyari tenar tapi keliru, tidak tahu maksudnya, nah, repot jadinya. Waya juzu, dan diperbolehkan apa arafu dibaca rafa. Ala anahu, atas sesungguhnya lafat khairu, kalau mau dibaca rafa, itu khobarun sebagai khobar li mubtadain, untuk mubtada makdufin yang dibuang. Wa takdiru, adapun umpama dinampakkan itu huwa wahada huwal awalu. Nah gitu. Huwa adapun baginda Nabi itu khairuman gitu. Bisa macam masih ingat macam itu Ripita, bukan Rifat loh, Ripita loh itu. Nah, ini masih ingat itu. Dan adapun inilah menjadi khairu itu huwa, adapun la khairu itu al-ula yang paling utama. Min jihati takdimi, dari arah mengagungkan, karena rafa itu yang paling tinggi, terangkat atau tinggi. Makanya
i'rab yang paling tinggi itu dibahas pasti rafa dulu. Karena yang tinggi. Liyakuna, supaya ada apa ismu isim atau nama itu asyarifu yang mulia, marfu'an yang diangkat, wa umdatun dan sebagai patok atau pegangan, kama seperti keadaan an-namat lulahu, karena sesungguhnya penunjuk dalilnya atau penunjukannya sebagai bahwa dia mulia itu marfu urut berarti yang tinggi derajatnya, wa imadatul khalqi dan pegangan atau patoknya seluruh makhluk. Wal makna dan adapun maknanya kenapa kok marfu urut sebah itu anan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu huwa adapun baginda Nabi itu afdalu jami'il muwahhidina, paling sebaik-baiknya seluruh orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Li'annahu, kenapa kok baginda Nabi itu paling jerih-jerihnya, paling bagus-bagusnya, paling utama-utamanya orang yang mengesahkan Allah? Li'annahu, karena baginda Nabi itu lama syakko, ketika membelah Sayyidina kepada Tuhan kita siapa Jibril, malaikat Jibril dan Mikail dan malaikat Mikail membelah sadrahu kepada dadanya as-syarifah yang mulia. Ingdal Halimatu, ketika masih diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Begitu beda kalau kita dada kita sesak dengan dunia, sesak dengan sifat-sifat jelek, sesak dengan aneh-aneh dosa semacam-macam ya. Satu dosa 1 titik, 100 dosa 100 titik, 1000 dosa 1000 titik dalam hati hitam. Kalau mu'allif rahimahullah, ba'da anna fassalathu, ba'da anna, setelah sesungguhnya fassalathu misah atau menyambung kepada apa ini tadi, afdulul muwahhidin, minar ridho, dari ridho, iktabaro maka mengibaratkan apa Rib? Minar rodo. Minar ridho. Minar rodo. Oh iya, minar rodo ya. Anfusirat, ketika dipisah, memisah siapa kalimahu kepada Nabi, minarodo, dari menyusui. Itu iktibaran sebagai ibarat fadlahu, kepada keutamaannya baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi itu bersih betul, betul, dan apa yang diucapkan Nabi itu tidak pernah ada motif, tidak pernah ada nafsu seperti kita. Ada pak dalilnya kalau Nabi itu kalau ngomong tidak pernah pakai nafsu? Ada. Wama yang tiku anil hawa. Nah, dia adalah Nabi itu ngomong dari sebab karena hawa nafsunya. Wa innahu wahyu yuha, dan semua apa yang diucapkan Nabi itu pasti wahyu yang diwahyukan kepada Nabi. Beda kalau gurunya Pak Janis tadi, setiap ngomong ada modusnya. Kalau baginda Nabi nggak ada, murni. Beda ya. Kalau Alif Rahimahullah. Doa modusnya ya kan itu. Alasannya syariatnya boleh. Wah, ada rukhsah dari syariat kalau begini boleh. Tapi sebenarnya ada modus ya kan. Ada batu di balik udang. Kalau Alif Rahimah, ya terserah lah itu ya baik kan itu. Untuk contoh baik. Wa qasahu. Dan apa tuh namanya? Hu kepada Nabi bifadli gori. Apa mananya, Pak? Qasar. Mengutamakan. Sebelumnya itu bifadli itu baru keutamaan. Bifadli gorihi, dengan fadl selain daripada muwahhidin, atau istilahnya itu kemuliaannya tadi. Farajaha, maka mengunggulkan, farujiha maka diunggulkan siapa Nabi,
wazada dan ditambahi bi alfin dengan 1000, wazada dan tambah atau berlipat ganda bi alfin dengan 1000 kali lipat min ummatihi dari umatnya baginda Nabi. Jadi andaikan kok beliau itu dibandingkan gitu, paling hebat umatnya itu 1000 kali lebih hebat. Nah, maksudnya begitu. Dzul fadli yang mempunyai keutamaan wasyarofi dan juga ya kemuliaan, famin ummatihi maka itu dari umat-umatnya baginda Nabi bagiatul ambiyai, sedemikian pula selain beliau yang para nabi wal mursalina dan para utusan. Walida maka seperti yang tersebutkan tadi kola sudah berkata siapa Muhammad Muhammad al-Busairi fil burdati di dalam kitab al-Barzanji Burdah, fi bahril basiti di dalam bahar basit. Di Burdah itu ada bahwa Nabi adalah yang paling mulia-mulianya makhluk. Andaikan dengan yang paling mulia bahkan dengan para nabi sendiri itu adalah 1000 kali lipat daripada keutamaannya para nabi. Fakon nabi fil kholqi wa fil khuluq walam yadanuhu fil ilmi wala karam wa kulluhum min rasulillahi multamis ghurfan minal bahri aw rasfan minad dayam. Besok diterangkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada dijawab Pak kemarin mulainya tanggal berapa?